Shalom, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia membentuk gunung-gunung, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus Hartono. Selamat pagi Bu Viken, Pak Hendri. Selamat pagi Bu Titik Sulistiani. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Selamat pagi. Mari kita membaca 1 Samuel 25 ayat 28 sampai 31. 1 Samuel 25
ayat 28 sampai 31. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 ayat 28 sampai 31. 1 Samuel 25 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Samuel 25 ayat 28. 1 Samuel 25 ayat 29. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Amin, amin, amin. Perlindungan Allah itu sempurna. Amin. Amin. Haleluya. Ada seorang yang sakit ya, anak-anak ya, lahir dengan penyakit yang disebut defisiensi imunitas, dan kombinasi dari penyakit itu yang disebut SCID. Nah, mereka pernah kehilangan anak pertama yang juga menderita penyakit itu. Jadi ketika mereka melahirkan anak yang kedua dan menderita penyakit itu, maka mereka bertekad untuk melindungi anak mereka ya. Nah, di sini tentu orang tua itu ingin melindungi anak-anaknya, bener nggak ya? Yeah. Nah, para insinyur NASA merancang gelembung pelindung dari plastik dan pakaian antariksa agar orang tuanya dapat mendampingi putra mereka di dunia luar. Jadi kita semua ingin melindungi orang-orang yang kita kasihi, benar? Yeah. Pakaian antariksa itu kan terbungkus semua ya, bahkan kepala ini ada seperti bola gitu ya. Dan kita dikasih nafas dari oksigen yang ditaruh tabung ya. Nah, demikianlah sang anak ini yang menderita penyakit defisiensi imunitas. Nah, makanya mengucap syukur ya, kalau kita tidak perlu pakai pakaian antariksa. Ya, kita hari ini sehat, mengucap syukurlah. Amin. Jadi nggak usah macam-macam ya, nggak usah emosi, nggak usah marah-marah, nggak usah kecewa. Puji Tuhan, kita nggak usah pakai pakaian antariksa di bumi ini ya, kecuali kalau kita mau pergi ke bulan. Nah, saya ingat saya masih punya 2 setel APD ya ketika masa-masa COVID itu, supaya kalau kita pakai itu kita nggak tertular ya. Tapi saya tidak pernah memakai pakaian itu. Nah, bagaimana saudara sebagai orang tua kalau punya anak harus pakai pakaian antariksa itu setiap hari di rumah saudara ya apa ya? Saya tidak bisa bayangkan. Tetapi Tuhan hanya memberi sampai 12 tahun saja ya. Dan akhirnya meninggal dunia. Namanya David Vetter. Nah, kita lihat Alkitab sekarang ya.
kita tahu bahwa orang tua itu ingin melindungi orang-orang yang kita kasihi ya. Orang tua ingin melindungi anaknya. Kita ingin melindungi orang-orang yang kita kasihi. Benar gak ya? Ya. Nabal, suami Abigail yang bebal, telah menyinggung Daud ya. Daud itu kan berkemah di sekeliling tempat penggembalaannya Nabal. Dan karena pasukan Daud itu ada di situ, maka Nabal menerima keamanan ya. Karena tentu orang-orang pemberontak, orang-orang Filistin mikir-mikir dulu, waduh kalau mau nyerang Nabal, di sebelahnya ada pasukan Daud ya, bahaya. Nah, itu kan sebagai apa? Perlindungan ya. Kita itu dilindungi Tuhan, amin. Amin. Ada malaikat-malaikat yang menyertai kita. Ada malaikat-malaikat yang diutus untuk melayani kita ya. Amin. Kalau kita belajar tentang pelayanan malaikat, ada itu ya saudaraku ya. Kita ini dilayani oleh malaikat yang diutus Tuhan untuk melindungi kita gitu ya. Menyelamatkan kita ketika ada bahaya dan sebagainya. Nah demikianlah juga Nabal ini dilindungi oleh Daud. Tetapi suatu hari dia menyinggung perasaan Daud ya. Karena apa? Dia ngomong itu sakar dewi ya. Maka hati-hati kalau ngomong ya. Kalau ngomong ditata dengan baik, jangan sampai nyinggung orang lain. Bukan berarti kita ini kok sok suci atau sok enggak mau disalahkan, bukan. Tetapi hati-hati karena kata-kata kita bisa mengalami berbagai pencobaan ya. Ini kita baca 1 Samuel 25 ayat 29 lagi ya. 1 Samuel 25 ayat 29. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Kita baca sekali lagi ayat 29 ya, kita baca bersama-sama ya. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Saudara kalau melihat Daud waktu mengumban ya, itu kayak apa ya, lempar peluru gitu ya. Jadi ada tali, ada salang umban ya, dan di situ ada isinya batu. Terus kemudian diputar, nanti kalau sudah waktunya dilemparkan begitu, maka batu itu akan sampai kepada sasarannya. Demikian ini maksudnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin membunuh Daud itu nanti diumbankan, jadi dibuang ya dalam salang umban, dibuang jauh-jauh gitu ya. Sedangkan Daud itu dilindungi dalam bungkusan ya, bungkusannya orang-orang hidup. Oh, ternyata kita itu dibungkus loh, luar biasa ya. Kita enggak tahu ya, nek kita ini ada dalam bungkusan orang-orang yang hidup. Amin, saudara-saudara. Jadi ada tudung perlindungan Tuhan. Saudara kalau membungkus harta ya apa? Makanya sekarang ini ada apa itu? Kalau open membuka bingkisan itu loh ya. PO. Bukan open PO Pak. Beda kalau kita mengirimkan ini apa namanya? Setelah open PO kan kita harus mengirimkan barangnya itu ke tempat orangnya. Nah itu membuka bungkusan. Terus itu kan berlapis-lapis. Kalau kita mengamankan makanan yang akan kita kirimkan. Iya, dikeplak ban, dikasih pokoknya bungkusan ya. Ya dibungkus berulang-ulang kan. Bisa satu, bungkus lagi. Jadi itu aman supaya tiba di tempatnya
aman. Zaman dulu kalau orang membawa harta bendanya pergi bersama ya, karena apa namanya berdagang itu selalu dibungkus ya, taplak meja sebesar taplak meja begitu, hartanya ditaruh terus dibungkus dengan rapat terus dipikul ya. Nah itu dibungkus sama Tuhan. Nah hidup Daud paling aman adalah saat berada di dalam tangan Allah ya, dalam bungkusan itu, bukan dalam tangannya sendiri ya. Jadi Abigail berkata demikian, ayat 31 kita baca ya. 1 Samuel 25 ayat 31. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Amin. Jadi begini, Abigail itu menyelamatkan Daud dari pembunuhan ya, karena panas hati dia mau bunuh Nabal ya. Tetapi Abigail ini istri yang bijaksana ya, menyurutkan amarah Daud. Jadi ia membawa roti kismis, membawa hampers lah, katakanlah begitu ya. Hari-hari ini kan Imlek, banyak orang kirim-kirim hampers ya. Nah tapi itu bukan Imlek kan, itu mau membunuh saudara ya, gawat itu. Maka ia membawa persembahan buat Daud supaya hatinya surut ya. Kalau orang marah-marah, lagi marah sama saudara, saudara senantiasa memberi berkat, memberi bingkisan, lama-lama surut itu amarahnya ya. Kita kalau membaca Alkitab itu banyak sejarah mencatat demikian ya. Maka dari itu Daud tidak jadi nyerang Nabal kan ya. Jadi gini ya, baik kalau kita ini berusaha melindungi orang lain, jangan malah mendorong orang lain dalam kejahatan ya. Kita melindungi yang jahat itu terjadi pada siapa saja, keluarga kita, rekan-rekan kita ya. Kita memberikan warning ya, kita memberikan jangan begitu, kita memberikan suatu nasihat ya, kebijaksanaan untuk melindungi orang lain ketika mereka membutuhkan perlindungan itu ya. Kita manusia melindungi orang lain itu terbatas ya. Seperti tadi orang tua yang melindungi David Vetter itu tadi sampai hanya usia 12 tahun. Dia tidak bisa lebih lama melindungi anak yang menderita defisiensi imunitas ini ya. Karena apa, di sekitar kita ini kan banyak virus, banyak bakteri, apa saja kita nggak tahu ya. Kalau orang bersin itu sudah nabur virus influenza mungkin ya, kita nggak tahu ya. Terus itu kita hirup kan gitu ya. Orang meludah sembarangan itu saya lihat orang-orang itu nggak ngerti ya. Meludah sembarangan habis batuk, dan itu kalau kena sinar matahari terbang kemana-mana. Nah, kita ini kan diberi imunitas sama Tuhan ya, supaya dapat melindungi dari serangan berbagai penyakit. Tetapi ketika kita lemah, ketika dalam kondisi yang tidak baik, maka virus itu datang menyerang. Nah, maka dari itu perlu dibuatkan pakaian astronot tadi ya. Nah, kita juga tidak bisa pakai pakaian astronot jalan di bumi ya, bener nggak Pak? Keberatan, ongkep, panas, dan mahal, super mahal sekali ya. Di sinilah kita hanya mengandalkan perlindungan Allah yang sempurna. Amin, saudara ya. Dia berbuat untuk melindungi anaknya supaya tidak tertular penyakit sehingga anaknya bisa berusia sampai 12 tahun itu ya. 12 tahun. Kita pun sebagai anak-anak Allah pasti dilindungi oleh Allah tadi. Makanya Daud dibungkus dalam bungkusan ya. Bungkusan orang-orang hidup. Daud supaya tetap hidup, jangan keluar dari bungkusan terus perang sama Nabal ya. Bisa cilaka karena apa? Ya keluar dari perlindungan Tuhan ya. Hari ini jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Bahkan jangan keluar dari perahu seperti Paulus berkata. Ketika ada badai, mereka mau
melarikan diri dari badai, pikirnya selamat. Jadi Paulus mengingatkan, tidak usah, tinggal tetap di kapal ya, supaya apa? Kamu selamat. Nah, tinggal tetap di dalam bahtera yang Tuhan buat untuk kamu, untuk keluargamu. Tinggal tetap di dalam Tuhan yang melindungi kamu dengan perlindungan bungkusan orang-orang hidup, supaya kita tetap dapat melihat kasih Tuhan, supaya kita tetap dapat diselamatkan. Amin. Shalom. Esther Sepsi, Pak Anton, Bu Lasma, Bu Titik Sulistiani, selamat pagi semuanya. Jadi tetaplah bersama Tuhan ya. Perlindungan itu ada ya. Memang nggak kita lihat loh, kita nggak lihat loh. Kita ini disertai malaikat kalau kemana-mana nggak pernah lihat ya. Tapi percayalah, itu ada ya di dalam dunia spiritual itu ada. Ada perlindungan daripada Allah. Ada bungkusan yang membungkus kita dalam dunia orang hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oh, keren loh ini ya. Ini sangat keren, perlindungan Allah itu sangat sempurna. Kita tidaklah mampu untuk melindungi diri kita sendiri ya. Bagaimana bisa membuat perlindungan dalam seluruh tubuh kita? Tidak bisa lah ya. Tetapi lihatlah, Tuhan melakukan yang luar biasa. Makanya dalam tadi kita baca sekali lagi, konsep perlindungan ini 1 Samuel 25 ayat 29. Pak Gem silakan baca lagi supaya itu kita benar-benar tangkap dan mengerti hari ini dan jangan keluar dari perlindungan Allah. 1 Samuel 25 ayat 29. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Amin. Nah, ya itu kan janji Tuhan yang luar biasa itu ya. Jadi hidup Tuhan Daud ini akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Allahnya Daud, seolah-olah dia membungkus Tuhan di tempat khusus. Nah, maka dari itu hari ini ketika engkau mengalami perlindungan Tuhan, mungkin kau jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Amin. Mungkin engkau ini mengalami sesuatu yang buruk tetapi tidak menyebabkan nyawamu hilang ya. Mungkin bahkan engkau terluput ya. Karena ada perlindungan seperti gelembung tadi ya, seperti balon kamu ada di dalamnya. Wow, luar biasa ya. Ada permainan kan ya, kita ada di dalam balon ya. Saya kurang tahu, saya tidak pernah masuk ke dalam balon itu ya. Dan bagaimana kita di dalam balon yang gede sekali itu kita bisa gelundung-gelundung dengan aman ya. Apakah seperti itu perlindungan Tuhan? Itu pastinya ya lebih daripada itu ya. Itu kan buatan manusia ya. Tetapi di dalam perlindungan Allah, Tuhan melindungi roh, jiwa, tubuh kita supaya kita tetap sempurna. Amin, saudara-saudaraku. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu ya. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mana Engkau katakan di situ bahwa kami memperoleh perlindungan daripada Engkau yang luar biasa, sehingga kami dilindungi Tuhan dan musuh-musuh kami telah diselesaikan oleh Tuhan. Tidak usah kami yang berperang melawan musuh-musuh kami, tapi Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kami. Karena perlindungan Tuhan luar biasa bagi kami, sungguh ajaib buat Tuhan. Ya Tuhan, kami mau lebih lagi melekat pada Engkau sehingga perlindungan itu menjadi lebih sempurna pada kami Tuhan Yesus. Kau telah mengcover kami, Kau telah melindungi kami, menjagai kami luar biasa. Karena manapun kami pergi, di situ Engkau ada dan Kau melindungi dengan malaikat-malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami selalu aman di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih untuk rekan-rekan kami yang sakit,
sudah Engkau sembuhkan. Amin. Kami percaya mereka mengalami pemulihan kesehatan minggu-minggu ini supaya mereka kembali dapat bekerja, beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk usia emas yang mengalami osteoporosis, tulang-tulang yang sakit karena usia tua mereka dan juga karena mereka kurang bergerak. Tuhan tolong mereka, juga cuaca yang dingin yang menyebabkan mereka linu, menyebabkan mereka tidak bisa mobile. Tuhan tolong para usia emas supaya dapat bergerak dengan leluasa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang terhalang hujan sehingga proyek-proyek mereka harus mundur dan sebagainya. Mereka yang ada di dalam pabrik mungkin ada banjir dan sebagainya. Mereka yang punya rumah di pesisir timur kota Sidoarjo, Tuhan, mungkin mereka menghadapi penghadangan dari air, di mana air sungai meluap dan juga air laut meninggi. Tuhan tolong mereka, sehingga juga pemerintah daerah memperhatikan dan memberikan perlindungan, mungkin tanggul-tanggul dan sungai-sungai pelengsengannya diperbaiki. Juga jalan-jalan yang mendung karena banjir sehingga banyak menyebabkan mogok, supaya bisa mereka perbaiki dengan baik. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa baik. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Selamat berbakti besok juga nanti sore. See you on Monday guys. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih yang sudah bergabung nanti siang, nanti malam juga. Haleluya, haleluya. Haleluya.